janganlah. Oleh sebab itu narasi Pak Paul tadi, kalau jago dia, si orang ini, coba kamu murtadinkan si Stephen Tong atau mustadinkan siapa aja ya, ya berani nggak gitu. Saya memang kesimpulan ke situ tadi ya. Kalau orang-orang seperti ini biasa, dulu juga Samantha saya tahun 70-an, Bruri Marantika lah, itu masih tahun 70-an sudah dengar hal-hal begitu. Tetapi ya, itu suatu sensasi murahan untuk cari popularitas, itu saja kuncinya ya. Karena jenderal sama SK saya sendiri kadang-kadang rasional saya udah nggak bergerak. Kadang-kadang kita mau menyampaikan melalui latar belakang sejarah boleh, bicara pendekatan teologis boleh, kita boleh pendekatan dengan filosofi boleh, kita boleh pendekatan dengan apalagi ya, logika boleh, semua. Tapi mereka sudah punya kekerasan hati, sudah nggak mau mendengar gitu. Oleh sebab itu saya senang kalau ngobrolnya seperti ini, mau melihat kesadisan mereka, ya kan? Macam-macam ya. Oleh 100 sama 100 oke Pak, ngomongnya kayak Pak ini masih bisa nangkap. Kalau yang sama 69 nih gimana Pak? Nggak mampu Pak. Iya. Itu maksud saya ya, melihat fenomena sekarang ya. Kita sudah jelaskan bagaimana mau menjelaskan secara naratif. Mamanya salah mengandung Pak, ibunya salah mengandung Pak. Ya susah. Poligami gimana anaknya lahirnya kelasnya lakau lah. Bapaknya salah naruh burung Pak. Itu juga naruh burungnya dibagi-bagi. Coba kalau dia satu aja, itu hormon sama sperma itu superior Pak, ininya Pak, kualitasnya Pak. Kalau yang ini lobet Pak, kualitasnya udah kebagi-bagi. Pak SK, itu soalnya pada saat ibunya orang Muslim itu sholat, dia mungkin sujud, itu sperma di dalam rahimnya itu kekocok Pak. Jadi otaknya itu tidak berbentuk. Itu sebabnya mereka sulit menangkap suatu kebenaran. Ditambah tiap hari 5 kali dijedotin ke lantai kali ya Pak ya, ketemu lantai begitu ya. Jadi agak sedikit sarap dikit kali ya. Otaknya sudah robrak Pak, otaknya itu sudah nggak kenceng lagi. Jadi otak itu kalau berjalan itu karena dijedotin ke lantai tiap hari, ya kan. Apalagi kalau sudah jidatnya hitam itu, ya kan, sudah mau pecah loh, sudah mau retak loh itu. Apa itu jidatnya? Teman-teman saya mau klarifikasi sedikit masalah Richard Lee sebenarnya sudah menjadi objek dari Bapak Majelis Ulama Indonesia Muhammadiyah, karena mereka punya strategi transaksional itu. Istilah itu transaksional itu. Richard Lee ini pertama sebenarnya kasusnya dari ijazah palsunya. Sebenarnya dia bukan doktor dari Australia, bla bla. Kemudian dia bikin apalagi menjual obat yang dia beli baru dia hilangkan mereknya, ya, macam-macam ya dia lakukan. Tetapi ini bagus sekali jebakan Islam kan cara begitu. Itu sebenarnya mastermind-nya Islam. Tapi kalau pada dasarnya si Richard Lee ini enggak tentang kedalaman pemahamannya pengikut Kristen, dia saya mau katakan dangkal lah, janganlah. Oleh sebab itu narasi Pak Paul tadi, kalau jago dia, si orang ini, coba kamu murtadinkan si Stephen Tong atau mustadinkan siapa aja ya, berani nggak gitu. Saya memang kesimpulan ke situ tadi ya. Kalau orang-orang seperti ini biasa, dulu juga Samantha saya tahun 70-an, Bruri Marantika lah, itu masih tahun 70-an sudah dengar hal-hal begitu. Tetapi ya, itu suatu sensasi murahan untuk cari popularitas, itu saja kuncinya ya. Enggak, ini mungkin saya. Ini Pak, mastermind-nya ini Islam ini, mereka ini kalau memurtadkan orang ada misi dengan uang Pak. Saya bilang, soalnya gini, Richard Lee Katolik, jadi pemahaman pengajaran kurang, kalau menurut saya loh ya.
Iya. Jadi dia pengertian tentang Alkitab itu dia berkurang kan, enggak di Katolik mana ada khotbah kan, enggak di khotbah, nggak ada ini apa pelajaran pemahaman Alkitab mana ada. Menurut saya sih. Iya, memang benar Pak. Dangkal itu, benar. Kedangkalan itu yang ini saya nggak usah heran lah, karena oleh sebab itu kita tahu bersama ini cuma menjadi sensasi murahan secara populer, jadi objek uang itu. Cuma mastermind-nya di belakang ini adalah kelompok-kelompok Majelis Ulama Indonesia Muhammadiyah. Itu mereka mastermind-nya semua di situ. Pertobatan itu benar juga katakan Pak siapa tadi, Pak Pol itu mengatakan bahwa itu kan harta, takhta dan wanita. Anda coba cermati yang saya bahas tahun lalu itu masalah Matius yang Kapoldas Irian Jaya itu. Jadi murtadin karena dia jabatan dan wanita. Ada juga yang saya bilang katakan Kapolda Bali. Coba Anda track itu. Pahamnya mau kalut. Karena cuma mau jadi Kapolda, jadi jenderal, dia jual kristianisasi menjadi Haji Muhammad. Tetapi itu permainan saya bilang tadi Pak Paul sudah analisa masalah harta, takhta dan wanita. Itu ciri-ciri harus dijual gitu. Oleh sebab itu juga tadi Pak saya katakan sederhana, Anda kalau mau bebas dari kolektor lain sebagainya, Anda jadi murtadin supaya free. Memang ciri-ciri di Indonesia begitu. Tetapi ini mastermind-nya siapa? Ini kelompok ini Muhammadiyah dan NU. Mereka yang bermain di belakang semua itu. Sedangkan kelompok-kelompok ini saya bilang yang orang-orang yang ini menjadi incaran mereka. Itu yang luar biasa. Tapi itu sifatnya transaksional itu. Bukan dalam konteks mau itu iman dia. Itu konteksnya. Ya, itu ciri-ciri ya di Indonesia. Itu pun akan terjadi di kemudian hari. Anda pastikan artinya kita di sini teman-teman menjawab secara dini, deteksinya baru jawab. Akan jadi juga kepada orang-orang Kristen lain yang hadir di vlog-vlog YouTube lain sebagainya. Yang imannya dangkal itu. Ya bagi kita mau menjawab iman itu dangkal dengan tidak dangkal, walaupun kita tidak berapostasis gitu atau berapologetika, kita jawab aja. Apa sih misi Kristen itu? Dia cuma cinta kasih, cinta perdamaian, cinta sesama manusia. Itu kuncinya. Tidak terlalu ke dalam. Baru kita ini bedanya sama mereka apa? Kita ini diselamatkan karena iman. Bukan diselamatkan dengan mereka seperti Islam ini. Melakukan hal-hal dengan perbuatan-perbuatan. Ya, untuk memasuki kepercayaan mereka. Kita tidak loh. Basicnya kita iman itu aja. Untuk datang di dalam keselamatan. Dari iman itu kita seperti Pak Paul. Pak Paul kan melakukan sesuatu dari iman. Memberi makan, memberi perhatian kepada orang susah. Sebab itu dasar imannya itu. Kalau Islam itu terbalik. Oleh sebab itu semua apologi mengatakan apa sih membedakan agama Kristen dengan agama yang lain? Kita didasarkan kepada iman, bukan karena perbuatan. Saya bangga sekali kalimat-kalimat seperti itu. Kalau Islam lain, dia mau melakukan perbuatan didasarkan pada iman. Sebab itu dosa mereka luar biasa. Ya, kalau kita cuma itu jawabnya, walaupun ada ibu-ibu bertanya kenapa pendeta begini, bukan substansi jawab aja sederhana. Apa sih visi dan misi motivasi orang Kristen itu, apa sih ujungnya gitu. Kita ini cuma diajarkan kasih itu, kasihilah sesama manusia. Kasihanilah Tuhan alam, didasarkan pada iman, bukan dasarkan perbuatan. Si agama-agama lain itu bedanya cuma di situ. Nah, itulah saya bilang hidup dengan roh. Sudah susah mau diserongkan iman kita kalau kita jawab seperti itu. Orang akan yakin, oh iya ya. Nah, kemudian datang SK, kemudian datang Jenderal Pulau Buncit, Pak Pasi yang selalu mau mengatakan secara bagaimana Islam itu punya. Mau pendomi seorang anak kecil, mau kawin dengan anak kecil, merusak hukum, merusak tantangan kehidupan wanita itu, yang mau beristri banyak. Itu tantangan itu yang kita jawab terus bilang. Ini yang mereka bikin merusak sistem. Kemudian diajarkan bagi mereka bagaimana cara membunuh orang kafir gitu. Ada orang masih membela, tidak begitu gitu. Tapi dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu yang mereka lakukan. Baru senang saya kalau diskusi di sini. Oleh sebab itu hadirkan orang Islam supaya kita punya hipotesa gitu. Hipotesa. Oh Pak Permesa salah bicara gitu.
Begini, boleh lawan. Nanti kita buktikan gitu. Saya senang ada challenge gitu. Supaya kita jawab gitu. Bagi contoh kan saya bilang pembantaian di Syria, Irak, Iran, di India. Bagaimana mereka lakukan di Afrika membunuh orang. Macam-macam gitu. Semua teriakan dengan satu aksioma. Ya, dia bilang Allahu Akbar. Itu akan ada terjadi di negara kita nanti. Nah, itu yang saya belum membedakan itu, teman. Oleh sebab itu di sini kita lebih sempat menyerang seperti ini. Seperti SK seperti teman-teman. Saya senang gitu. Ya, karena kita sudah capek ya mau bicara tentang sejarahnya, menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran, keadilan, kejujuran. Mereka sudah nggak dengar gitu. Ya, itu pandangan saya. Nah, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Ya. Sudah malam sekali ya. Iya, Pak, sudah malam. Dengan berkat dari Tuhan Yesus, kiranya semuanya mendapat sukacita berkat dari Tuhan Yesus melalui channel ini dan memberikan pencerahan serta memberikan kesadaran ya bagi orang Kristen dan bagi orang-orang Islam. Dan semua pendengar bisa jadi tambah cerdas sama pintar melalui channel ini. Ya, oke, berikut ini adalah aktivitas